10 gol tercipta dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Miami. Luar biasa. Pertandingannya benar-benar menarik, jual beli serangan. 4 gol sudah terjadi di babak pertama dan 4 gol itu semua dari Three Lions Inggris. Tampil luar biasa di babak pertama. Ya, tetapi agak berbeda ketika tampil di babak kedua di saat Didier Deschamps memainkan pemain-pemain terbaik dia untuk bisa mendukung kinerja Mbappe di lini depan yang tidak jalan sepanjang babak pertama. Dembele masuk, Olise juga ikut dimainkan, Barcola juga ikut dimainkan, dan kita bisa melihat hasilnya memang luar biasa di babak kedua. Kendali permainan ada di Prancis dan Prancis bisa menipiskan kedudukan itu sampai bahkan 4-3. Mbappe membuat brace dalam pertandingan ini, membuat namanya itu ada di atas dalam hal pencetak gol terbanyak, unggul 2 gol dari Messi. Sekarang Mbappe dengan 10 gol dan Messi 8 gol. Kalau Messi ingin menjadi top skor, Messi harus bisa membuat hat-trick dalam pertandingan final yang akan dimainkan pada Senin dini hari menghadapi Spanyol. Kita kembali ke Inggris dan Prancis. Di babak kedua ada 6 gol yang terjadi. Ketika situasi dan kondisi seperti berbahaya bagi Inggris, Tuchel sebenarnya memainkan di awal itu ada sebuah kesalahan yang saya lihat. Rashford yang main bagus di babak pertama, yang banyak menekan dari sisi kiri atau pertahanan kanan, di mana Gusto pemain Prancis yang sulit untuk bisa mengatasi karena dua alur ini kan kuat, kan Saka ada di kanan dan Rashford itu sangat kelihatan sekali babak pertama. Nah, Rashford ditarik keluar, Oli Watkins masuk, teman-teman. Padahal yang sebenarnya ditarik keluar, harus lebih cepat ditarik keluar adalah Ivan Toney yang tidak berkembang sama sekali sepanjang babak pertama. Di 45 menit babak pertama tidak jalan. Nah, boleh Watkins masuk, tetapi Toney yang ini. Dengan Watkins masuk, ya pemain Aston Villa ini berarti ada 2 striker yang di depan, 2 pemain ya nomor 9 yang, karena kan di Aston Villa juga Oli Watkins ini adalah pemain yang oke, ya, yang bagus ya, tetapi itu yang mengurangi intensitas serangan Inggris ketika Rashford ditarik keluar, membuat permainan berubah di sini. Kalau mungkin Toney yang ditarik keluar akan menjaga keseimbangan. Artinya Gusto juga dari kanan tidak akan mudah untuk bisa bergerak. Ya, karena tekanan itu datang dari posisi sebelah kiri. Ya, yang selalu, dan Rashford bisa membuat 1 assist kan dengan gol Bukayo Saka di babak pertama setelah Inggris membuka keran gol mereka lewat Declan Rice. Baru kan ada gol yang bertubi-tubi yang jadi dengan Saka dan membuat gol demi gol yang terjadi di babak pertama itu. Nah, ketika Rashford keluar, itu yang menjadi keseimbangan Inggris itu hilang, ya. Dan ini momentum dimanfaatkan oleh Prancis karena Prancis sudah dengan ada Barcola, ada Olise dan Dembele, itu membuat memang berubah sekali, dan Mbappe bisa membuat brace di sana. Di samping kita tahu ada gol dari Barcola, ada gol dari juga Ousmane Dembele, ya, dalam pertandingan di babak kedua. Nah, mungkin di sini keluar itu dibaca oleh Thomas Tuchel, sehingga dalam keadaan genting dia mendorong untuk bisa memasukkan ya Jude Bellingham dan Elliot Anderson untuk menjaga keseimbangan di tengah yang agak goyah, ya, dengan menarik Ivan Toney. Ini agak telat memang, ya akan ditarik, tapi akhirnya dia mengerti sekali bahwa Ivan Toney harus diganti, maka perlu untuk bisa mendorong ke depan adalah Oli Watkins dengan Jude Bellingham bersama dengan Elliot Anderson bermain di tengah. Ini ada keseimbangan, semakin kuat Inggris dengan Elliot Anderson bisa masuk, ya. Kemudian kita lihat ada pergantian lagi kan, Reece James juga ikut dimainkan, ya, menggantikan Jarell Quansah, dan Inggris bisa mendapatkan momentum terbaik tentunya dengan ada penalti. Nah, Jed Spence ini pemain salah satu yang tampil luar biasa di babak pertama, ya. Ini tidak ada yang menduga, bahkan ketika Inggris melakukan tekanan, Jed Spence lah yang di-tackle oleh Gusto. Ya, kemudian ada penalti yang diselesaikan dengan baik oleh Bukayo Saka, dan dia membuat hat-trick dalam pertandingan ini. Bagi Saka ini tentunya ini kenangan manis buat dia, makanya bolanya tuh diambil, dia tidak kasih ke siapa-siapa karena ini bola yang bersejarah yang dia akan bawa pulang ke Inggris ketika dia membuat hat-trick dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis. Di saat Inggris unggul dengan 5-3 itu, kemudian ada serangan balik lagi, dan akhirnya dari Dayot Upamecano untuk bisa memberikan umpan terhadap Dembele yang akhirnya mengecoh Chalobah. Chalobah itu masuk menggantikan Gueye
di babak kedua dan akhirnya skor tipis juga 5-4 sebelum ada gol yang mematikan dari seorang Bellingham. Dan gol ini itu sangat cantik. Sebenarnya Bellingham sudah bisa membuat gol itu ketika dia baru masuk mungkin 1-2 menit. Ketika ada kesempatan dia masuk menusuk dengan 3 pemain, tapi sayang sekali tidak berhasil. Tapi nanti di penghujung ketika ada pertambahan waktu, baru Bellingham bisa menunjukkan kepiawaiannya di 7 menit ya penambahan waktu dari waktu normal 90 dan dia bisa melewati Lacroix di sana itu bagus sekali. Ada 3 pemain, 4 pemain bahkan dengan Upamecano gagal menutup dan dia bisa berkelit di sana di dalam kotak penalti untuk bisa mendorong bola masuk. Itu gol yang sangat manis, gol penutup Inggris yang indah sekali dibuat seorang Jude Bellingham. Gol ke-7 dia melewati striker atau kapten Harry Kane yang tidak dimainkan oleh Thomas Tuchel dalam pertandingan ini karena kapten itu disandang oleh Declan Rice yang membuat gol pertama Inggris dalam pertandingan ini. Jadi dengan 7 gol dia ada di atas Harry Kane yang 6 gol. Ya, dan selamat buat Inggris yang sudah mencapai ini prestasi terbaik kalau bicara di Piala Dunia dengan peringkat ketiga. Ya, dan mereka memang sayang sekali. Seharusnya mereka bisa memberikan perlawanan saat unggul lawan Argentina di semifinal dan akhirnya di comeback yang luar biasa bagi Argentina dengan 2 gol dari Enzo dan Lautaro Martinez membuat Inggris gagal. Walaupun sempat unggul di babak pertama lewat gol dari Anthony Gordon dan Anthony Gordon tidak main dalam pertandingan perebutan tempat ketiga yang melawan Prancis. Ya, Inggris sedang berambisi untuk bisa menjadi juara dunia setelah 60 tahun. Begitu lama mereka menunggu. Di tahun 66 pertama mereka menjadi juara mengalahkan Jerman di final di Wembley. Dan tidak mengapa, saya pikir mereka sekarang sudah mendapatkan posisi ketiga di Piala Dunia. Inggris masih punya harapan ke depan tentunya karena banyak pemain-pemain muda mereka termasuk Kobbie Mainoo yang tidak dimainkan dalam pertandingan ini karena banyak muda-muda. Jarell Quansah masih muda, Anthony Gordon masih bisa bermain paling tidak di Euro 2 tahun depan mereka berbahaya. Karena Euro sebelumnya mereka kan kalah di final, masuk final Inggris dan kalah dari Spanyol. Jadi proses dan progres Inggris itu untuk bisa terus melaju dengan pemain-pemain muda itu hebat. Bukayo Saka tuh masih muda ya untuk bisa bermain ya. Yang saya bilang kemudian ada pemain-pemain lain ya, Jude Bellingham juga termasuk Elliot Anderson itu pemain-pemain yang masih muda yang masih bisa diandalkan oleh Thomas Tuchel di paling tidak di Euro dan 4 tahun depan ketika Piala Dunia itu akan berlangsung di Spanyol, kemudian di Portugal dan Maroko karena ada 3 negara yang nantinya akan menjadi tuan rumah. Tapi dengan pemain-pemain muda bukan tidak mungkin juga Cole Palmer itu kemudian yang sekarang tidak dibawa ke Piala Dunia bisa masuk lagi. Phil Foden bisa masuk lagi di dalam gerbong tim nasional Inggris karena Inggris banyak pemain muda mereka tuh rata-rata mungkin itu 25 tahun saat ini ya rata-rata. Jadi usia-usia emas ketika mereka tampil di Euro atau 4 tahun depan pada usia 28 dan 29 tahun itu bagus semua. Oke, dengan saya Bung Ropan untuk mereview hasil yang terjadi di Miami di antara Inggris dan Prancis.